Setelah 40 hari Abah Anom wafat, maka para wakil talqin dikumpulkan, anak cucu Abah Anom dikumpulkan, keluarga Abah Sepuh dikumpulkan, pengurus yayasan serba bakti dikumpulkan malam 40 hari. Lalu ditanya waktu itu oleh MC, siapa yang merasa menerima titipan atau amanah dari Abah Anom, ungkapkanlah. Karena siapa tahu ada yang menerima surat dari Abah Anom bahwa engkau adalah mursyid sesudah aku. Nah, siapa tahu? Karena dari Abah Sepuh kepada Abah Anom ada suratnya. Dan itu surat itu saya pernah baca, fotokopinya juga beredar. Abah Sepuh menyatakan Abah Anom adalah mursyid tarekat berikutnya. Nah, maka di malam 40 hari itu dikumpulkan siapa yang dapat amanah. Siapa tahu? Kalau ada kan kita jadi nggak repot. Semua wakil talqin bilang tidak ada. Ada yang merasa dititipi pesan? Tidak ada, nggak ada. Akhirnya mikrofon digeser ke dalam. Umi, istrinya Abah, di dalam diminta bicara. Umi bilang, Umi sudah periksa semua lemari, semua susunan pakaian dan surat-surat. Tidak ada satupun surat pengalihan kemursidan. Gitu. Jadi gimana? Ya mau bagaimana lagi? Berarti kemursidan masih Abah Anom. Beliau kendalikan dari alam barzah. Ada juga yang usul, bagaimana kalau kita bikin pemilihan saja. Para wakil talqin bikin pemilihan siapa yang bakal jadi mursyid. Lah yang lain ketawa. Emangnya mursyid itu kepala desa pakai pemilihan. Tidak usah ada ide-ide lain dan segala macam. Kasihan mereka yang didorong-dorong, dan kasihan juga para murid yang kemudian nanti jadi terkecoh. Dan kita nanti akan diminta pertanggungan jawab mengecohkan orang lain. Kita mati belum sempurna. Begitu badan kita dikubur, ruh kita dibawa ke alam barzah, insya Allah kekurang sempurnaan kita akan disempurnakan, dibimbing, dididik oleh mursyid kita. Tapi kalau kita sudah belok-belok, nanti kita nggak diakui lagi sebagai murid. Saudara sekalian, sebagai manusia biasa, Abah Anom mati badannya, ruhnya wafat. Dan ketika beliau wafat di dunia ini, beliau tinggalkan 4 hal. Yang pertama beliau tinggalkan, sebenarnya yang pertama dari kanan ya. Yang pertama beliau tinggalkan adalah keluarga beliau, nasab beliau, anak-anak beliau. Yang kedua yang beliau tinggalkan berupa warisan pesantren Suryalaya. Nah, dalam hukum adat di Indonesia, pesantren, aset pesantren, ya, kekayaan pesantren itu terwariskan kepada keluarga. Itu bagian dari warisan kepada keluarga. Jadi pesantren Suryalaya biarlah itu diurus oleh keluarga Abah Anom, anak cucu Abah Anom Suryalaya. Tapi juga Abah Anom wafat meninggalkan para murid Ikhwan TKN. Nah, kita ini murid-muridnya. Dan Abah Anom meninggalkan ajarannya, ajaran TKN. Kita meskipun murid itu sebenarnya anak juga, anak rohani. Yang anak cucu Abah Anom itu anak nasab, anak genealogis, anak hubungan darah. Dan kalaupun didengar nggak apa-apa, hati-hati yang anak keturunan Abah Anom, karena bisa jadi anak nasab tapi juga tidak jadi anak rohani. Karena jangankan Abah Anom, Nabi Nuh aja anaknya diajak naik kapal kagak mau. Ya Allah tolong, faiza huwa min ahli, dia itu anakku, jangan sampai tenggelam ya Allah. Dan Allah jawab, faiza huwa laisa min ahlik, dia bukan anak, bukan keluargamu lagi. Hati-hati. Nah, ya, ini para anak cucu. Nah, jadi beruntung jadi nasab anak cucunya Abah Anom. Sebagaimana beruntung yang menjadi syaraif, para syarif, para syarifah, asraf, para habaib, itu ada darah Rasulullah di dalam badannya. Itu beruntung. Tetapi bisa jadi juga
habaib tapi tidak memperjuangkan ajaran Islam, bisa. Merusak ajaran Islam ada juga. Itu. Nah, ini kebangetan juga memang ya. Ada itu merusak. Tetapi kita yang ikhwan murid-murid itu adalah anak ruhani dan ini kita jaga. Dan karena kita anak ruhani, maka ajaran TKN itu juga kita jaga. Para ikhwan sekarang itu dikelompokkan dalam organisasi namanya LDTKN. Yang ibu-ibu dikasih kelompok namanya Ibu Bella, singkatan Beres Laku Lampah. Bella itu bukan nama orang ya, tapi singkatan Bella, Beres Laku Lampah. Beres itu ya rapi, tuntas, laku ya kelakuan. Lampah apa tuh? Ya kerjanya gitu ya. Nah, itu. Ini kenapa untuk Ibu Bella dipisah dari LDTKN? Karena memang sekarang zamannya perempuan, zaman emak-emak. Ada the power of emak-emak itu. Ya, meskipun ngasih sen ke kanan beloknya kiri. Nah, kemudian ada untuk anak-anak muda GMPS gitu. Lalu pesantren Suryalaya diwadahi oleh organisasi namanya Yayasan Serba Bakti. Karena memang menyesuaikan diri dengan undang-undang tahun 2001 dan 2004. Yayasan adalah dalam undang-undang itu definisinya yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan. Jadi yayasan itu organisasi untuk menampung kekayaan, menampung aset. Kalau untuk menampung orang, bukan yayasan, tapi dia perkumpulan. Perkumpulan yang diberi nama seperti Ikatan Dokter Indonesia, ya, Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi. Nah, kita perhimpunannya namanya LDTKN, Lembaga Dakwah TKN. Itu perkumpulan berbadan hukum. Sudah ada akte notarisnya, sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, sudah ada itu. Ya. Karena itu juga pelan-pelan Yayasan Serba Bakti hanya akan ada di Suryalaya. Maka pengurus-pengurus Yayasan Serba Bakti, apakah perwakilan-perwakilan dan yang di atasnya korwil-korwil yang masa kepengurusannya sudah habis, tidak akan diperpanjang. Karena memang semua perwakilan dan korwil akan ditutup. Jadi Yayasan Serba Bakti tetap ada tapi di pusat. Dia mewadahi pesantren. Karena sebagai organisasi badan hukum menampung aset. Korwil, perwakilan ya dihapuskan. Dan semakin jelas itu dalam pidato Raker LDTKN beberapa pekan lalu, Pak Haji Baban dalam pidato pengantarnya menjelaskan demikian. YSB hanya ada di pusat, korwil dan perwakilan hapus itu. Ya, maka saya mau bilang kepada Anda, hati-hati yang suka membangga-banggakan. Wakil talkin, korwil Jawa Timur, Indonesia Timur, lah korwilnya kepengurusannya udah hangus, sudah hapus. Nanti kehilangan pijakan hukum. Itu harus cari kalau emang mau bikin mursyid, bikin tarekat lain sekalian. Itu jangan lagi pakai nama-nama korwil Suryalaya, ya, Indonesia Timur, Jawa Timur, karena itu dihapuskan. Itu ya. Sudahlah, tetap saja bersama kami di sini. Itu bersama kami di sini. Tidak usah maju mundur, tidak usah ragu. Tetap bersama-sama di LDTKN Suryalaya. Dan yayasan itu badan hukum atas kekayaan yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Tidak untuk komersil. Kalau komersil itu namanya PT. Kekayaan yang dipisahkan untuk komersil dibikinkan badan hukum itu PT. Kalau untuk sosial, yayasan. Sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Nah, yang paling pentingnya di bawah, sebagai yayasan tidak mempunyai anggota. Yayasan itu bukan organisasi yang punya anggota. Lain dengan perkumpulan. Kalau perkumpulan ya, itu memang punya anggota. Karena itu sebagai anggota harus bayar iuran anggota. Ya, kalau yayasan nggak punya anggota. Itu komersil tidak boleh dengan yayasan.
Itu sebabnya sekarang orang bikin sekolah, bikin perguruan tinggi, bikin kursus-kursus yang memang tujuannya untuk cari untung. Mereka tidak gunakan yayasan, mereka gunakan badan hukumnya PT. Jadi kalau pakai yayasan itu ya untuk sosial, keagamaan, kemanusiaan. Kalau memang untuk komersil cari untung, jangan pakai yayasan, pakai PT. So, kalau ente pakai yayasan nanti bakal ada kesulitan, banyak kesulitan-kesulitannya itu. Jadi pakai PT aja, ya. Nah, karena itu hati-hati. Ayo kumpulin uang, hibah, wakaf, saya ustadz, saya kiai. Wakaf untuk bikin sekolah, bikin pesantren, tapi senyatanya sekolah dan pesantren itu untuk dikomersilkan dan nanti untuk diwariskan kepada ahli waris. Hati-hati, ente jangan pakai yayasan. Kalau mau begitu bikin aja PT pesantren gitu. Susah dapat wakaf, dapat sumbangan dari orang. Lah ente nyari sumbangan buat apa? Untuk sosial, keagamaan, untuk kemanusiaan, atau ente nyari sumbangan memang untuk warisan untuk anakmu? Jujur dong, ya. Jangan menggunakan jubah keulamaan, sorban keulamaan, ngumpulin duit dari umat, tapi sebenarnya membangun kerajaan untuk keluarga sendiri, fair-fairan. Itu. Kalau yang lurus-lurus saja nggak ada masalah, ya. Kalau yang nggak lurus, dengar omongan saya udah mulai panas kuping, begitu. Nah, karena memang ya, di masyarakat kita itu sering tidak jelas, ya. Seringkali orang dikondisikan untuk nyumbang, untuk agama, untuk wakaf dan segala, tapi tidak diproses wakafnya, sehingga ketika dia mati, maka oleh ahli waris itu dianggap sebagai harta warisan. Tidak boleh. Maka kalau mau bikin wakaf, nyatakan wakaf. Karena itu sekarang kita sudah punya undang-undang wakaf, kita sudah punya BWI, Badan Wakaf Indonesia, itu. Maka kita di sini juga bikin Yayasan Wakaf Latifah Mubarakiyah. Nah, dengan wakaf itu tidak ada yang memiliki, karena wakaf itu kepemilikan terhadap harta dihentikan, wakofa itu berhenti. Nih berhenti kepemilikannya, serahkan ke Allah. Kalau bukan wakaf, ini kepemilikan atas harta bisa berjalan, dihibahkan. Yang menerima hibah nanti menjual, yang menjual kemudian menghadiahkan. Jadi hak atas harta itu bisa pindah-pindah. Tapi wakaf, ini saya wakafkan, berhenti. Itu tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual belikan. Maka kalau Anda wakaf, urus wakafnya yang baik. Sekalian nih dakwah tentang wakaf, lapor aja ke KUA. Di KUA sekarang sudah ada papan namanya, pejabat pembuat akte wakaf. Nah itu, jadi Pak, saya mau wakafkan tanah, saya mau wakafkan uang, bikin ikrarnya. Begitu diikrarkan, dijelaskan nanti siapa yang akan menjadi nazirnya. Kalau itu tanah, akan diproses ke BPN, keluarlah sertifikat wakaf. Begitu sudah jadi sertifikat wakaf, warnanya pun beda, hijau, maka itu tidak bisa dijual belikan, meskipun oleh orang-orang yang mengaku ahli waris sekalipun. Itu wakaf, urusan itu Allah. Nah ini yang sering tidak jelas, wakaf, tapi ahli waris masih ngegandolin. Itu. Jadi kalau Anda ahli waris dari sebidang tanah, yang ayah Anda adalah tokoh, ulama, kiai, itu pertegas, dulu dapatnya itu wakaf dari orang atau bukan. Kalau memang wakaf, jangan pernah Anda ambil. Bawaan ayah Anda yang kiai itu, yang ustadz itu mungkin dulu lupa belum mengurus wakafnya. Nah, tugas Anda menguruskannya. Tapi jangan, ini sudahlah diambil, jangan. Karena itu tidak akan membuat Anda kaya, itu tidak akan membuat Anda kenyang, itu tidak akan membuat Anda bahagia. Ya. Dan cepat atau lambat Anda pun akan mati, wafat, mempertanggungjawabkan. Itu. Pertegaslah. Kalau memang wakaf, itu. Ya, jangan pakai bahasa-bahasa agama, tapi untuk komersialisasi. Karena Ibnu Khaldun kalau nggak salah juga mengatakan demikian. Di hadapan orang bodoh, kalau kamu ingin menutupi kejahatanmu, selubungi semua kejahatanmu dengan simbol-simbol keagamaan, maka orang bodoh pun akan memuliakan kamu. Jadi seringkali topeng dan simbol keagamaan digunakan justru
untuk kejahatan. Nah, wah itu siapa yang bikin, siapa yang lagi populer di namanya itu di TV? Ya contoh lainnya adalah ya dulu First Travel gitu kan, yang umroh itu. Nah, umroh kayaknya agama, padahal dia menipu. Nah, itu, gitu ya. Nah jadi kita ini nanti untuk perhimpunan para ikhwan, organisasinya LDTKN, Ibu Bella dan GMPS. Yayasan Serba Bakti tetap ada, dan itu untuk mewadahi pesantren di pusat. Tidak ada lagi di daerah, di provinsi. Dan ada juga lembaga usaha perekonomian kalau nggak salah, LUP itu. Nah ini masih dimatangkan terus di Suryalaya, begitu. Nah tetaplah kita melakukan amaliyah sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya. Ya. Saya tuliskan di sini masalah ajaran TKN ada wakil talqin bukan untuk meninggikan wakil talqin, tetapi kalau mau belajar TKN ya pintu masuknya lewat talqin zikir, gitu. Nah, talqin dari wakil talqin yang otentik. Tapi setelah itu wakil talqin pun menjadi murid yang sama dengan yang lain. Gitu. Wakil talqin bukan wakil mursyid. Ya. Dia menjalankan tugas yang sama dengan murid-murid yang lain, kewajiban yang sama. Nah, demikian, sudah hampir pukul 12, kita akhiri. Dan ya, ini ada satu slide lagi, kayaknya sering dipertanyakan. Slide ini adalah surat pernyataan Abah Anom, ya. Ya, saya ulangi lagi lah biar jelas. Dalam surat pernyataan ini, saya nggak terbaca mudah ya. Saya Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, selaku guru mursyid Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Suryalaya, sekaligus sesepuh pondok pesantren Suryalaya. Jadi Abah Anom sendiri membedakan fungsinya. Dalam kaitan ilahiyah, beliau guru mursyid tarekat. Tapi sebagai manusia biasa, beliau sesepuh pondok pesantren. Itu. Menyatakan dan menunjuk satu Kiai Haji Nur Anom Mubarak. Memang awalnya yang ditunjuk satu itu saja, Kiai Nur Anom Mubarak saja yang ditunjuk. Tapi kemudian Kiai Nur Anom tidak mau kalau sendirian, kalau tidak didampingi. Maka kemudian dicarilah pendamping nomor 2, Zainal Abidin Anwar, nomor 3, Dudun Nur Saiduddin. Jadi bertiga, sebenarnya ditunjuk satu. Untuk apa 3 orang itu? Untuk mengelola, memelihara, dan melestarikan pondok pesantren Suryalaya. Ya, jelas. Untuk mengelola, memelihara, dan melestarikan pondok pesantren Suryalaya. Dengan kata lain, urusan kepesantrenan diserahkan kepada 3 orang itu. Meskipun Pak Nur Anom sudah wafat, Pak Haji Dudun sudah wafat, tinggal Pak Zainal Abidin Anwar. Tugasnya mengelola, memelihara, dan pondok pesantren. Itu. Lalu, maka dengan adanya surat pernyataan ini kepada seluruh pimpinan lembaga, termasuk para mubalik dan wakil talqin yang ada di lingkungan pondok pesantren Suryalaya, pimpinan lembaga, mubalik dan wakil talqin, pimpinan lembaga, mubalik dan wakil talqin, nah, ya, pimpinan lembaga, mubalik dan wakil talqin. Ini perintah Abah Anom kepada pimpinan lembaga, mubalik dan wakil talqin. Itu bukan perintah kepada yang lain, kepada pimpinan lembaga, mubalik dan wakil talqin. Apabila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan lembaga, fisik bangunan, pendidikan dan pengajaran, dan pembinaan ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya, supaya berkonsultasi dengan nama-nama tersebut di atas. Jadi 3 nama ini yang sekarang tinggal 1 difungsikan sebagai konsultan, tempat berkonsultasi bagi pimpinan lembaga, mubalik dan wakil talqin. Konsultan untuk pimpinan lembaga, mubalik dan wakil talqin. Cukup kan? Jelas sampai di situ? Itu. Jadi tidak usah dilebih-lebihkan. Dan surat pernyataan ini bukan surat pengalihan kemursidan, bukan. Bukan surat pengalihan kemursidan. Ya. Ya. Tetapi setelah 40 hari Abah Anom wafat, maka para wakil talqin dikumpulkan, anak cucu Abah Anom dikumpulkan, keluarga Abah Sepuh dikumpulkan, pengurus yayasan Serba Bakti dikumpulkan. Malam 40 hari.
Lalu ditanya waktu itu oleh MC, siapa yang merasa menerima titipan atau amanah dari Abah Anom, ungkapkanlah. Karena siapa tahu ada yang menerima surat dari Abah Anom bahwa engkau adalah mursyid sesudah aku. Nah, siapa tahu? Karena dari Abah Sepuh kepada Abah Anom ada suratnya. Dan itu surat itu saya pernah baca, fotokopinya juga beredar. Abah Sepuh menyatakan Abah Anom adalah mursyid tarekat berikutnya. Nah, maka di malam 40 hari itu dikumpulkan siapa yang dapat amanah. Siapa tahu, kalau ada kan kita jadi nggak repot. Semua wakil talqin bilang tidak ada. Ada yang merasa dititipi pesan? Tidak ada, nggak ada. Akhirnya mikrofon digeser ke dalam. Umi, istrinya Abah, di dalam diminta bicara. Umi bilang, Umi sudah periksa semua lemari, semua susunan pakaian dan surat-surat. Tidak ada satupun surat pengalihan kemursidan. Gitu. Jadi gimana? Ya mau bagaimana lagi? Berarti kemursidan masih Abah Anom. Beliau kendalikan dari alam barzah. Ada juga yang usul, bagaimana kalau kita bikin pemilihan saja? Para wakil talqin bikin pemilihan siapa yang bakal jadi mursyid. Lah yang lain ketawa. Emangnya mursyid itu kepala desa pakai pemilihan? Itu pakai pilkades. Karena ide pemilihan ditolak, lalu Pak Juhaya dan Pak Ahmad Tafsir bilang, oke, kalau kita nggak pilih, kan ada surat 3 ini. 1 sudah wafat, nomor 3 Kiai Dudun, masih ada Pak Norano, masih ada Pak Zainal Abidin. Bagaimana 2 orang ini kita jadikan mursyid saja? Itu. Nah, yang lain bilang jangan tanya kepada kami, tanya dulu kepada 2 orang itu mau nggak jadi mursyid. Karena menjadi mursyid itu tiap-tiap murid berteriak dalam kesusahan minta tolong, dia harus datang menolong. Ketika murid dalam proses sakaratul maut mau dicabut ruhnya, mursyid harus mendampingi. Tanya 2 orang itu, mau nggak mendampingi murid-muridnya yang akan dicabut ruhnya? Jangan-jangan mereka ketakutan, takut dijemput sekalian. Itu. Nah, begitu ditanya, Pak Nur Anom nggak mau. Saya jangankan dijadikan mursyid, dijadikan wakil talqin aja saya kabur-kaburan kok. Iya, beliau kabur-kaburan dulu, nggak mau jadi wakil talqin. Itu. Nah, Pak Zainal Abidin mau jadi mursyid. Wah, saya nggak bakat, nggak ada. Ya sudah. Jadi karena nggak ada mursyid, lalu kalau nggak Pak Ahmad Tafsir atau Pak Juhaya bilang, bagaimana 2 orang itu, karena 1 udah wafat, 2 orang itu kita sebut saja dengan sebutan pengemban amanah. Jadi istilah pengemban amanah itu usulan dari rapat, dan tidak ada istilah pengemban amanah di surat ini. Coba baca kata per kata, tidak ada kata-kata pengemban amanah. Sekalian saya mau iseng, Anda baca Undang-Undang Dasar 45, tidak ada satupun di dalam UUD 45 istilah Pancasila, itu nggak ada. Itu menarik kan? Kata Pancasila nggak ada, pengemban amanah nggak ada di sini. Begitu. Nah, tapi kan beliau ada dalam namanya disebut iya sebagai apa? Mengelola, memelihara dan melestarikan pondok pesantren, dan itu adalah konsultan bagi pemimpin lembaga mubalik dan wakil talqin. Ya sudah sampai di situ. Ya, tidak usah dilebih-lebihkan. Tidak usah ada ide-ide lain dan segala macam. Kasihan mereka yang didorong-dorong, dan kasihan juga para murid yang kemudian nanti jadi terkecoh, dan kita nanti akan diminta pertanggungjawab mengecohkan orang lain. Kita mati belum sempurna. Begitu badan kita dikubur, ruh kita dibawa ke alam barzah, insya Allah kekurang sempurnaan kita akan disempurnakan, dibimbing, dididik oleh mursyid kita. Tapi kalau kita sudah belok-belok, nanti kita nggak diakui lagi sebagai murid.